Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Merining Tian Putri, NIM E2019 3110. Nah, saya di sini akan menanggapi video yang diberikan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis yang berjudul tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi 4 sektor. Nah, apa sih pengertian ekonomi terbuka di sini? Nah, ekonomi terbuka ialah perekonomian dalam suatu negara yang terlibat langsung dalam perdagangan antar negara. Nah, jadi dalam perekonomian 4 sektor ini melibatkan rumah tangga, perusahaan, sektor pemerintah, sektor asing atau luar negeri. Nah, yang selanjutnya yaitu konsekuensi dari perekonomian terbuka. Nah, yang pertama yaitu dari sektor ekonomi makro. Ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomiannya, yaitu mempunyai konsekuensi penting yang mencangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu permintaan agregat di pasar barang, jumlah uang yang beredar dari pasar barang, dan harga barang atau jasa. Nah, selanjutnya yaitu sirkulasi aliran pendapatan. Nah, di sini ada perusahaan, pemerintah, rumah tangga, dan luar negeri. Nah, yang pertama yaitu perusahaan. Perusahaan mengeluarkan berupa pajak pada pemerintah dan itu merupakan pendapatan bagi pemerintah. Nah, kemudian perusahaan mengeluarkan faktor-faktor produksi pada rumah tangga. Nah, itu merupakan pendapatan bagi rumah tangga. Begitupun perusahaan membeli alat-alat produksi kepada luar negeri, maka akan mendapatkan pendapatan bagi luar negeri. Atau memproduksi kepada perusahaan, maka menjadi pendapatan bagi perusahaan. Nah, begitupun rumah tangga membayar pajak individu kepada pemerintah, maka itu merupakan pendapatan bagi pemerintah. Nah, rumah tangga membeli barang impor ke luar negeri, maka menjadi pendapatan bagi luar negeri. Jadi misalnya luar negeri menjual barang atau jasa kepada perusahaan, maka menjadi pendapatan bagi perusahaan. Begitupun pemerintah mengeluarkan pengeluaran pemerintah kepada perusahaan, maka itu merupakan pendapatan bagi perusahaan. Nah, jadi di sini perusahaan sebagai produsen, pemerintah sebagai pengatur, dan rumah tangga sebagai konsumen, dan luar negeri sebagai ekspor juga bisa impor. Nah, jadi di sirkulasi ini ada terjadinya timbal balik antara sesama. Nah, poin selanjutnya yaitu komponen pengeluaran agregat. Di sini ada 3 macam. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan. Yang kedua investasi perusahaan. Dan yang ketiga pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri. Nah, selanjutnya yaitu faktor penentu ekspor. Faktor penentu ekspor di sini ada 4 macam, di antaranya yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara memproduksinya tidak dapat memenuhi keperluan dari dalam negeri. Nah, yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga, cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor tersebut. Nah, yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor penentu impor. Sama halnya dengan faktor penentu ekspor,
faktor penentu impor ini ada 4 macam juga. Nah, yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Dan yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Dan yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Nah, yang selanjutnya yaitu keseimbangan perekonomian terbuka. Yang pertama, nah, penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y, serta barang yang diimpor dari luar negeri mempunyai persamaan, yaitu AS sama dengan Y plus M. Nah, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y plus M sama dengan C plus I plus G plus X, atau Y sama dengan C plus I plus G plus buka kurung X min M tutup kurung, yang mana I adalah investasi, G adalah government, X adalah ekspor, S adalah setting atau nabung, A adalah pajak, dan M adalah impor. Nah, yang selanjutnya yaitu keseimbangan nasional perekonomian terbuka pendapatan nasional beraku pendapatan, yaitu rumusnya C plus I plus G buka kurung X min M sama dengan C plus S plus T. Nah, yang selanjutnya yaitu perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Nah, ada salah satu tokoh yang berpendapat, yaitu Manan. Prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Dan perekonomian terbuka ekonomi Islam itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau mengadakan perdagangan terbuka beserta sahabatnya. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.